الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم نبي شيخنا الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'ina amma ba'd. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan limpahan taufik dan hidayahnya di saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, beriktikaf di dalam masjid ini untuk sama-sama kita menjalankan akan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan pun menjalankan akan sunnah dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah selalu menambah kepada kita akan taufik dan hidayahnya, sehingga mudah-mudahan hari demi hari yang akan kita lalui adalah semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati. Masih kita membicarakan akan pendahuluan daripada kitab ini. Kita masuk pada hari ini pada bahagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ketiga, dan adapun hantaran atau tempat pembicaraannya ilmu tasawuf, maka yaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Kita sebagai manusia diberi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan di mana kita punya akal dan pula punya nafsu. Kedua sifat ini yang menjadikan kita itu bisa lebih mulia daripada para malaikat. Tapi pun dengan kedua sifat ini kita boleh jadi adalah lebih hina daripada binatang. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat hanya mereka diberi dengan akal, maka wajar mereka luar biasa ibadahnya. Sebaliknya binatang itu dijadikan Allah taala diberi dengan nafsu, wajar mereka itu melakukan sesuatu sesuka hati mereka. Tapi kalau kita diberi Allah taala akal dengan nafsu. Nah, kedua ini itu saling berlawanan, di mana akal itu membawa manusia kepada bersifat kepujian, sebaliknya adalah nafsu itu membawa manusia kepada bersifat kecelaan. Nah, di dalam pelajaran ilmu tasawuf, dua sifat inilah yang akan dipelajari, yakni sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Jadi dalam pelajaran ilmu tasawuf itu kita akan mengetahui apa itu sifat terpuji dan bagaimana jalan kita, upaya kita supaya kita kawal bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Begitu juga halnya dibicarakan dalam ilmu tasawuf itu adalah akan sifat-sifat yang tercela. Untuk apa kita belajar itu? Adalah untuk agar supaya kita kawal menghindari akan sifat-sifat yang tercela itu.
Jadi sama halnya dengan kita belajar ilmu fikih, kita mengetahui misalnya perkara yang haram, apakah untuk kita mengerjakan? Tidak. Kita belajar ilmu yang haram agar supaya kita kamu menghindari. Karena boleh jadi kalau kita tidak tahu dengan sesuatu, kita anggap itu adalah boleh, ternyata sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Warga sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW pertama bersabda Nabi kita, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali daripada jihad nang kecil kepada jihad nang besar. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar? Apakah itu jihad yang besar ya Rasulullah? Lalu ujian Nabi kita, mujahadatul abdi hawahu, yakni seorang hamba itu memerangi akan hawa nafsunya. Nah, jadi memerangi hawa nafsu itu merupakan satu gawian yang sangat luar biasa. Yang dinyatakan oleh Nabi kita adalah jihadul akbar, jihad nang besar. Sudah kita ketahui bahwasanya nafsu ini adalah dia bisa membawa manusia kepada sifat-sifat yang tercela, dan itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu sungguh dia adalah menyuruh kepada kejahatan. Nah, namun di dalam kita melawani nafsu ini atau hawa nafsu ini bukan berarti kita hilangkan nafsu kita, tidak. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya nafsu, kita pasti mati. Kita pasti mati. Karena apa? Karena kita hidup perlu makan, kita hidup perlu minum, kita hidup perlu tidur. Nah, kesemuanya itu yang bicara adalah nafsu. Coba saja kalau kita tidak punya nafsu, mati kita. Nah, jadi dalam hal kita memerangi nafsu bukan berarti nafsu itu dihilangkan, tapi adalah dikendalikan. Dikendalikan. Misal kita nilah kadada bisi sifat marah, sifat sarik, malah saking hebatnya nih manusia nih, kadada panjarikan sama sekali, sampai bini seorang diambil orang tetap aja ada sarik. Nah, misalnya lah, kira kita itu jadi kebaikan bagi kita? Tidak. Nah, jadi artinya apa? Sifat marah itu harus ada dalam diri kita, tetapi diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan akal kita, sesuai dengan keimanan kita. Apabila sudah sesuai, nah maka sifat marah itu akan berada di tempatnya. Makanya pernah Imam Syafi'i menyatakan, Yasidin idza staghdaba falam yaghdab fahuwa himar. Apabila waktunya marah tapi seseorang itu tidak marah, maka orang itu adalah himar. Nah, jadi ada sewaktu-waktu kita tuh marah. Nah, marahnya kita itu adalah dari nafsu itu. Tetapi apabila kita mengendalikan dengan amarah itu, malah itu menjadikan kebaikan bagi kita. Nah, sama seperti kita makan. Nah, makan itu satu hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran disebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ujar Allah taala, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, di sini yang dihinggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dulu, makan itu disuruh oleh Allah. Makan itu adalah nafsu kita. Tetapi ada hingganya, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Nah, untuk agar supaya kita jangan berlebih-lebihan, nah tentunya harus disebut dengan mengendalikan nafsu. Alah, kayak apa kita? Nah, itu yang menuntun kita, akal kita, keimanan kita. Nah, jadi di dalam pemikiran ilmu tasawuf itu
adalah tentang sifat-sifat nang terpuji dan sifat-sifat nang tercela. Nah, kemudian yang keempat, adapun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Nah, jadi mempelajari ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain bagi orang yang sudah berakal nang balik. Jadi arti fardu ain itu kewajiban masing-masing, kada kau diwakilkan. Bila orang itu berakal sudah sampai umur balik, maka di dalam hal menuntut ilmu tasawuf itu hukumnya adalah wajib. Bila kada belajar ilmu tasawuf berdosa toh. Jadi jauh sekali orang yang takutan belajar ilmu tasawuf tuh. Aku juga ada ini belajar ilmu tasawuf, kalau tersalah nang tersalah tuh kada belajar dulu. Kada usah memikirkan tasalahnya tuh, memikirkan apa yang belajar dulu. Sama kan kayak ini aja aku nih ya kada gua nih belajar, kalau kada kau mengamalkan itu salah banget. Orang mengamalkan itu belajar dulu, jangan memikirkan mengamalkan dulu, belajar aja belum. Jadi yang penting belajar dulu. Mengamalkan itu soal kaina, walaupun memang kita dituntut untuk mengamalkan ilmu, tapi jangan berdahulu dipikirkan. Ibarat orang tuh apa, belum berperang sudah menyerah berdahulu. Nang dipikirkan apa, mati. Nang dipikirkan matinya belum tentu mati lagi. Nah, kita sebagai orang Islam itu diwajibkan kita belajar yang hukumnya fardu ain. Ada 3 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang mana satu ilmu yang wajib kita pelajari untuk kita mengetahui bagaimana akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi belajar ilmu sifat 20 itu wajib hukumnya. Untuk apa ini? Agar supaya kita kau mengenal akidah nang bujur. Makanya kan Nabi pernah menyampaikan, umatku nanti akan datang terbagi kepada 73 golongan, hanya satu saja yang selamat. Nang 72 itu ada berarti nang Ahlus Sunnah itu hanya yang selamat. Maka berarti apa? Kalau kita kada belajar ilmu tauhid bisa salah kita. Nah, apalagi zaman sekarang itulah, zaman sekarang itu macam-macam. Kalau kita kada ada modal daripada ilmu, bisa kita terpengaruh, hati-hati kita. Nah, kemudian yang kedua ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini apa? Ilmu mempelajari tentang ibadah. Kayak apa agar supaya ibadah kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Nabi kita pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni," ujar Nabi kita. Secara umum itu adalah perintah Nabi kita untuk apapun jenis ibadah harus dilakukan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita dan yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi ibadah, jenis ibadah kada kawa kita kasah hendak kita, harus ada tuntunan daripada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Dan jenis ibadah nang mahdah itu kada kawa berubah. Walaupun zaman misalnya sudah berubah, dirubahlah orang. Contoh kita kasih sembahyang zuhur nih tadi. Padahal bahari kenapa jadi sembahyang zuhur tuh bacaannya begemat? Karena di saat itu banyak orang-orang kafir. Bila benyaring bisa dibunuhnya. Maka begemat. Zuhur, asar ini adaan. Nang kayak maghrib isya ini sudah istirahatan dah. Kayak isya itu ringan, subuh itu masih belum bangunannya, jadi kada apa-apa benyaring. Nah, sekarang di zaman ini ada lagi seperti itu. Tapi ternyata apa? Tetap zuhur itu begemat. Artinya apa? Hukum tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Kalau misalnya, wah ya ini sudah zaman aman deh, ada apa lagi benyaring. Lalu sembahyang zuhur benyaring. Salah kita. Karena sudah ada aturan. Nah, jadi ilmu fikih itu kita akan mempelajari suatu ibadah
Gimana agar supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau kita beribadah itu turutan 4 orang aja, apa orang bergerak juga misalnya, orang bergeruk juga misalnya lah, hawa kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf tadi sudah kita ketahui, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat yang terpuji, bagaimana kita supaya bersifat dengan sifat yang terpuji, kemudian tentang sifat-sifat yang tercela, bagaimana kita agar supaya terhindar daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, dalam satu kitab disebutkan, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan, pelajarilah ilmu yang mensahkan ketaatan. Ini maksudnya ilmu fikih. Wa aqidatan wa mazakiyal qalbi asqala, dan ilmu yang mensahkan akidah dan mensucikan hati. Artinya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Hadhihi salasatu fardu ainin fa'rifan, ketiganya ini fardu ain hukumnya. Nah, jadi ketiga-tiganya fardu ain, maka kenalilah wa'mal biha tahsulu najatan wa'tila, dan amalkanlah dengan dia, niscaya engkau mendapat keuntungan dan ketinggian. Jadi bila setelah kita belajar ketiga macam ilmu itu, lalu kita amalkan dengan ilmu itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat kita dalam dunia maupun nanti setelah kita meninggal dunia. Nah, kemudian yang kelima, dan adapun tempat ambilannya maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bi ulumina, Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wila. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa nashri bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.